hari ini untuk para siswa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wassif li rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ziyyan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qadiman bila zawal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Selamat siang Pak Guru. Bila kita dulu awalnya juga dia Ananda hadir Muhammad Rosadi hadir Nurlis Jayanti Hadir. Muhammad Habib mana orangnya Nurul Hidayah Roda Amalia Ririn Sakti Wahida baik untuk selanjutnya materi kita pada hari ini atau acara kita pada hari ini dalam pembelajaran kita adalah diskusi. Jadi diskusi hari ini kita membagi kelompok. Kelompok yang pertama kelompok kita bagi 3. Yang pertama kelompok 1 Sahida. Kelompok kedua kelompok 3 kelompoknya ini. Kemudian yang keempat ada Amalia. Kelompok 1. Kelompok 2-nya Muhammad Hafiz, Emro Sadi dan Nurul Jayanti. Yang ketiga Lia Ananda, Aulia Najwa dan Mr. Hadi. Selanjutnya kita bentuk formasi atau posisi untuk jadi di sana kelompok 1, kelompok 2, supaya acaranya berjalan lancar. Untuk ini kami persilakan untuk kelompok 1 untuk menyampaikan materi yang akan didiskusikan kepada beliau waktu mendapatkan Teori masuknya Islam ke Nusantara. Sejarah masuknya Islam ke Nusantara melewati proses yang panjang. Hal ini menimbulkan banyak teori yang muncul. Beberapa teori yang menjelaskan mengenai masuk Islam ke Nusantara, di antaranya teori sejarah, Mekah, dan Persia. Masing-masing memiliki pendapat dan penjelasan yang berbeda. Berikut merupakan penjelasan dan teori masuk Islam ke Nusantara. 1. Teori sejarah. Teori sejarah merupakan teori yang menyebutkan bahwa penyebaran Islam berasal dari sejarah India. Dasar teori sejarah diantaranya sebagai berikut. A. Seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia pada masa itu memang telah menjalin hubungan dengan dagang dengan India melalui jalur Indonesia sampai Campur
dipraktikkan oleh orang Muslim di India Selatan. Sama seperti dengan ajaran Islam di Nusantara, pada awalnya berkembangnya Islam. 2. Teori Mekah. Teori ini merupakan teori baru yang penting bagi tanggapan terhadap teori lama, yaitu teori sejarah. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi dan pembawanya berasal dari Arab Mesir. Dasar teori ini adalah sebagai berikut. A. Pada abad ke-7 Masehi, yaitu tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam Arab. Mengingatkan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Banten sejak abad ke-4 Sudah. Itu tadi materi yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Mungkin dari peserta diskusi ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Dari kelompok 2 dan 3, untuk elemen pertama 1 orang yang bertanya. Dari kelompok 2 ada yang ditanyakan? Silakan. Perkenalkan diri dan nama apa. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Perkenalkan, nama Nur Rizky dari kelompok 2. Jelaskan apa yang dimaksud penyebaran agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan. Ya, silakan kelompok 1 bertanya. Masuknya Islam dari Nusantara salah satunya dipengaruhi oleh interaksi para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Asia terhadap masyarakat Nusantara. Perdagangan tersebut dimulai sejak abad ke-7 sampai dengan abad ke-6 Masehi. Semenjak itu terjadi interaksi dan translasi antara para pedagang dengan Nusantara. Seiring dengan pesatnya perdagangan di Indonesia oleh para pedagang luar negeri sehingga membentuk perkumpulan yang disebut perkojan. Ya, bagaimana pertanyaan jawaban dari kelompok 1, kelompok 2? Kami persilakan untuk kelompok 3 untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mr. Hadi. Apa faktor penyebab pesatnya perkembangan Islam di Nusantara? Syarat masuk Islam yang mudah untuk mengucapkan syahadat. B. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara yang damai. C. Upacara keagamaan dalam Islam lebih sederhana. D. Sistem taksi Indonesia yang ramah-tamah. Masuknya Islam di Indonesia melalui pendekatan persuasif. Tidak melakukan intimidasi atau pemaksaan kepada seseorang atau kelompok masyarakat untuk meyakini agama yang didakwakannya. Bagaimana kelompok 3? Ya. Ya. Itu jawaban dari kelompok 1. Kemudian karena kita masih banyak bahan yang kita ingin sampaikan, terutama kelompok 2 dan 3 berkiranya, jadi untuk kelompok 1 cukup sampai di sini dulu. Kami persilakan untuk kelompok 2 untuk menyiapkan materi yang akan disajikan. Silakan untuk kelompok 2. Kerajaan Islam di Bismillah. Sumatera. Islam masuk pertama kali melalui kegiatan dalam sejarah. Perjalanan Islam kemudian tersebar dengan pesat hingga pada akhirnya membentuk beberapa kerajaan Islam, di antara kerajaan Demak, kerajaan Aceh, dan kerajaan Malaka. Pada berhasil memiliki kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Perak. Sejarah bukti
berdirinya kerajaan Pasundan, kerajaan Ternak Teluk di Aceh Timur. Kerajaan ini didirikan pada tahun 840 Masehi dan berakhir pada tahun 1292 Masehi. Kerajaan Ternak merupakan kerajaan Islam pertama dan kedua di Indonesia. Posisi kerajaan Ternak yang strategis membuat para pedagang dari Arab dan Melayu hingga membeli hasil alam berupa kayu bakar, batu, dan banyak dari mereka yang akhirnya menikah dan menetap di wilayah tersebut. Dengan adanya pernikahan campuran antara para pedagang Arab dengan pribumi, maka Islam di Sumatera berkembang di wilayah tersebut hingga akhirnya didirikan kerajaan Islam pertama di Sumatera, yaitu kerajaan Ternak oleh seorang keturunan Arab yang bernama Syekh Maulana Abdul Aziz Shah pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah, yang kemudian menjadi raja pertama di kerajaan Islam. Ya, itulah materi yang disampaikan oleh kelompok dua. Mungkin dari kelompok lain yang ada yang dipertanyakan atau menyanggah dari makalah materi yang disampaikan. Kami persilakan untuk kelompok satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan 3 mata uang kerajaan Ternak. Mata uang yang dipakai kerajaan Ternak berupa emas, dirham, perak, kupang, dan tembaga kuningan. Ya, apa? Kelompok satu, apakah sesuai jawabannya? Alhamdulillah terjawab sudah soal yang pertama. Yang kedua, kelompok 3 ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2. Perkenalkan, nama Ulun Lia Ananda. Siapakah pendiri kerajaan Demak? Siap. Didirikan oleh Raden Patah atas dukungan dan restu oleh para wali dan sangat sekitar tahun 1500 sampai 1218 Masehi. Kayak apa kelompok 3 jawabannya? Apa benar atau salah? Nah, tidak, itu tadi dari kelompok penyajian dari kelompok 2 dengan jawaban yang singkat padat tapi benar. Jadi kami persilakan untuk kelompok 3 untuk menyajikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. A. Sejarah pesantren di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini tidak terlepas dari perjuangan para wali, ulama, dan tokoh-tokoh penting lainnya yang menyebarkan agama Islam dengan penuh perjuangan, kesabaran, dan kerja keras. Selain itu, penyebaran agama Islam juga tidak terlepas dari peran pesantren yang mengajarkan Islam dengan baik. Bahkan sampai sekarang, berikut penjelasan tentang perkembangan pesantren di Indonesia. 1. Munculnya pesantren Indonesia. Sejarah pesantren di Indonesia mencatat bahwa pondok pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sejumlah sejarawan menyebut eksistensi pesantren terlebih dahulu hadir sebelum kedatangan bangsa Eropa di Nusantara pada abad ke-16. Ada 2 pendapat mengenai awal berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Pendapat pertama menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri, dan pendapat kedua mengatakan bahwa sistem pendidikan model pondok pesantren adalah asli dari Indonesia. Ya, itu tadi materi yang akan kita bahas pada hari ini dari kelompok 3. Nah, kepada kelompok 1 dan 2 mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada masalah-masalah yang belum terjawab dari makalah yang disampaikan tadi. Pada peserta waktu yang tepat kami persilakan. Untuk kelompok 1 dulu ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Salita Handayana. Ingin bertanya ke kelompok 3. Siapakah yang dimaksud kiai itu? 1. Kiai adalah pemimpinan penggerakkan dalam berdirinya sebuah pesantren. Pelajaran dan pengaturan sebuah pesantren tergantung kepada kemampuan kiai dalam melakukan pendidikan Ya, Bang. Ya. Silakan untuk kelompok 2 ada yang ingin bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, jelaskan pengertian santri. Santri adalah peserta didik yang mengembang ilmu di dalam pesantren. Santri pada dasarnya menjalankan program keberadaan kiai dan pesantren. Ada yang bisa nambahkan lagi? Mungkin dari kelompok lain ada yang bisa menambahkan tentang pesantren? Tidak. Ya, saya rasa sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan dari Tim Haji. Sebelum kita tutup diskusi ini, lebih dahulu kami akan menyimpulkan materi-materi yang telah disampaikan tadi. Yang pertama, berdirinya kerajaan siapa pendiri kerajaan Mekah itu adalah Raja Mekah. Kemudian bagaimana penyebaran agama Islam di Nusantara itu dengan proses dengan menggunakan tingkat aksi atau hubungan sosial dalam masyarakat setempat. Yang ketiga adalah tentang pesantren tadi, bagaimana pesantren didirikan dan bagaimana sekolah itu berjalan dan siapa yang ditugaskan mengajar di tempat pesantren tadi yang disebut dengan kiai. Kira-kira itu saja pertemuan kita yang kita bahas pada hari ini, itu tentang masalah perkembangan Islam di Nusantara. Sebelum kami akhir diskusi, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini, ayo karam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.